أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Seluruh pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang sama-sama kita muliakan, seluruh jamaah zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang berkesempatan hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan, semoga kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Bersyukur kembali kita kepada Allah Azza wa Jalla yang sampai detik ini Allah masih melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Dengan selalunya kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Siapa hamba-hambaku yang rajin bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat bagi mereka. Kita syukuri nikmat Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah, judul kajian kita siang ini kita beri tema hakikat kebahagiaan dalam hidup. Semua manusia di muka bumi ini pasti, karena itu adalah hak seorang muslim, hak seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah memberikan hak atas manusia itu mendapatkan kebahagiaan. Di dalam Islam ada 5 maqasid yang harus dijaga, 5 asas yang harus dijaga di dalam Islam, dan kelimanya ini agar manusia selalu mendapatkan kebahagiaan. Apa dia? Yang pertama, hak untuk memilih agama. Maka orang yang sudah beragama di dalam Islam tak boleh untuk diganggu, tak boleh dipaksakan kepadanya terhadap agama. Namun di dalam Islam kita diajarkan sebaik-baik agama di sisi Allah adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Maka orang yang sudah beragama, haknya adalah untuk mempertahankan agamanya. Apalagi bagi umat Islam, ketika dia hidup menjadi umat muslim, maka sampai matinya dia mempertahankan agama Islam. Yang kedua, dalam maqasid syariat itu yang dijaga adalah jiwa. Maka seseorang berhak dia untuk mempertahankan jiwanya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah katakan, orang yang membunuh satu orang maka dia sama dengan membunuh semua orang di dunia ini. Makanya tak ada dalam Islam kita disuruh untuk membunuh orang lain. Yang ketiga, hak seorang itu adalah hak mempertahankan hartanya.
harta benda yang dimiliki oleh seseorang, maka dia berhak untuk mempertahankan daripada harta tersebut. Tak ada orang yang boleh untuk mengambil dari harta orang dengan cara yang batil. Kemudian Allah mempertegaskan lagi, yang keempat adalah orang itu memiliki hak untuk mempertahankan keturunannya, anaknya. Dia pertahankan agar anak itu menjadi anak yang soleh. Dia pertahankan anak itu agar anak itu mampu meneruskan jenjang karir dari ayah dan keluarganya. Maka tak ada hak orang untuk mengambil daripada anak seseorang terhadap dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, termasuk yang kelima, harta benda orang harus senantiasa kita jaga. Ini dalam hidup manusia itu. Maka kebahagiaan pada diri manusia itu dipertahankan dalam Islam. Dan semua manusia di muka bumi ini berhak untuk mendapatkan kebahagiaan itu, baik di dunia apalagi besok di akhirat. Karena dalam Islam, umat Islam tidak hanya bahagia di dunia yang dia harapkan, tapi juga kebahagiaan di akhirat kelaknya. Kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagiakan aku di dunia ya Allah, dan bahagiakan pula aku besok di akhirat ya Allah. Namun timbul pertanyaan, siapa saja dan bagaimana sesungguhnya kebahagiaan itu? Kalau kita tengok kebahagiaan ini, Bapak dan Ibu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dia tak bisa untuk dilihat secara kasat mata. Siapa yang bahagia, siapa yang tidak bahagia hari ini tak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi dia bisa dirasakan di dalam diri seseorang. Mungkin ada orang yang mengatakan hari ini orang yang bahagia itu adalah orang yang punya rumah gadang, lapiaknya rancak tabantang, setiap hari makannya gulai jo randang, ditambah jo empek-empek Palembang. Ya Pak, kan ada orang bilang gitu ya Pak ya? Rumahnya gadang kok bahagia orang kok. Kemana-mana pai pakai kapal tabang, pitinya banyak di bank, orang bahagia. Belum tentu Pak. Betapa banyak orang kaya hari ini, kalau bisalah dibeli kebahagiaan itu, dia beli kebahagiaan itu. Tapi ternyata tak bisa dibeli kebahagiaan itu, walaupun dia milioner sekalipun. Tidur dia di gedung lantai 5, banyak sekali. Jadi ketika dia keluar dari rumahnya, dia melihat seseorang yang bersama dengan anak bercakrama dengan baik, itu dia katakan, itu tengoklah orang tu bahagia, walaupun tinggal di gubuk yang begitu reot, tapi bahagia dengan keluarganya. Padahal saya tinggal di gedung lantai 5 tapi tak mendapatkan kebahagiaan. Jangan kita sangka orang yang punya harta banyak tentu. Padahal kalau dia punya uang, dia ingin membeli kebahagiaan itu, tapi tak juga bisa dia membeli kebahagiaan itu, kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan ada orang yang mungkin dengan harta yang melimpah ruah, dia harus membunuh dirinya. Kenapa? Mungkin ada sesuatu yang tidak dia dapatkan. Salah satu adalah kebahagiaan dalam hidupnya. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, kalau begitu, apa hakikat sebuah kebahagiaan itu? Kebahagiaan hakikatnya adalah ketenangan jiwa di dalam diri kita, yang itu kita rasakan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada kita. Tenang jiwa kita. Walaupun makan mungkin maaf, sehari makan, nanti besok atau lusa tak makan, orang tu bahagia saja dia. Nah, kenapa demikian? Karena ketenangan jiwa dia. Karena hari ini dia merasakan bahagia, karena hatinya tenang, jiwanya tenang. Lalu apa indikator, apa sesungguhnya kebahagiaan itu? Maka kalau kita buka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u min sa'adatil mar'i. Ada 4 ciri kebahagiaan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah, antakuna zaujatuhu, orang yang apabila dalam rumah tangganya memiliki istri yang soleh.
Jadi bapak dan saudaraku kaum muslimin rahimakumullah yang sudah menikah, ada istri yang soleh di rumah kita, solehah di rumah kita, itu adalah sesuatu kebahagiaan dalam hidup kita. Pulang awak dari tempat kerja kita, lalu dia sambut dengan senyum yang sumringah, itu bahagia tuh pak. Diketok pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukanya pintu. Oh, abangku yang tersayang, diciumnya tangan kita. Bahagia minta ampun tuh pak. Ini kadang-kadang pulang kerja suami diketok pintu. Assalamualaikum, bukalah bang, awak di belakang. Masuk suami buka pintu, sampai ke belakang nak mencium kening pun masih bau bawangnya baru lagi. Dicium tangan bau lado aja baru lepak. Padahal kita ingin ketika pulang dari rumah diterima dengan istri yang begitu sumringah senyumnya. Ketika sampai di rumah dia sudah berdandan, tapi maaf kadang-kadang istri tak paham dia, pulang suaminya masih juga pakai KTB juga baru. Tapi ketika keluar dari rumah, oh minta ampun cantiknya pak, berdandan minta ampun. 2 jam pula lamanya depan kaca tuh, mulai dari alas bedak, tambah bedak pipa, tambah bedak paralon. Tapi ketika di rumah untuk suaminya biasa-biasa saja. Padahal seorang istri yang solehah itu berdandannya untuk suami. Senang tak bapak? Ketika istri bapak, ketika bapak pulang, dia temani bapak, dia duduk di dekat bapak, dia berikan yang terbaik untuk bapak, senang. Maka ibu-ibu, maaf ibu-ibu, karena ini sunnah Rasulullah SAW, seorang istri itu memberikan kebahagiaan pada suaminya. Ketika suami dalam kesulitan, dia support suaminya. Selagi kerjanya baik, selagi halal kerja suami itu, maka support dia. Ada masalah dia di kantor, maka istri akan memberikan sesuatu yang baik untuk suaminya. Bang, tak ada masalah itu bang. Dalam hidup ni masalah tu pasti ada. Tak ada dunia ini orang yang tak bermasalah bang. Mulai kita lahir sampai mati kita pasti ada masalah. Kalau tidak ingin hidup ni bermasalah, maka mati sajalah. Hidup ni pasti ada masalah pak. Tapi istri yang baik, dia akan support suaminya. Ini kata Rasulullah, antakuna zaujatuhu, istri yang solehah akan senantiasa membahagiakan suaminya. Bukankah Nabi SAW ketika menikah dengan Siti Khadijah, coba tengok, Nabi tak pernah menduakan Khadijah ketika itu. Kenapa? Begitulah rasa empati daripada Khadijah kepada Rasulullah SAW. Hartanya habis untuk membela agama Islam. Dia duduk bersama Nabi, walaupun Nabi dalam keadaan mungkin yang kurang mampu. Ketika itu Nabi mungkin dalam keadaan gundah gulana, dia temani Rasulullah SAW. Ini salah satu. Maka kebahagiaan dirasakan oleh suami ketika istrinya menjadi istri yang solehah. Itu kebahagiaan. Maka untuk anak muda hari ini yang belum menikah, cari-carilah istri yang akan dapat membahagiakan kita. Arbaun, kata Rasulullah, 4 cara memilih pasangan hidup. Salah satunya adalah pilihlah karena agamanya. Insya Allah bahagia itu. Yang kedua, kebahagiaan indikatornya kata Rasulullah dalam hadis ini adalah wa auladahu abraran, orang yang senantiasa mendapatkan anak yang soleh, anak yang berbuat baik kepadanya. Seorang ayah, seorang ibu ketika dia melahirkan anaknya, seorang ibu itu, lalu ketika anaknya sudah dewasa, dia mampu membahagiakan anaknya. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Ketika ada anak hari ini sukses, lalu ibunya diberikan kebaikan, ayahnya diberinya kebaikan, ini kebahagiaan pak. Karena hari ini maaf, betapa banyak orang tua hari ini yang tak mendapatkan kebahagiaan padahal anaknya sudah sukses. 3 anaknya, tapi 3-tiganya tak memberikan kebahagiaan kepadanya. Dia telantarkan ibunya di pantai jompo, dia biarkan ibunya sakit di rumah sakit, dia biarkan ibunya menderita, ayahnya menderita. Padahal anaknya memiliki kemampuan untuk membahagiakan orang tuanya. Maka orang tua yang bahagia adalah ketika dia memiliki anak, tapi anak itu mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ingat bapak dan saudaraku kaum muslimin, kita ini sebagai anak. Anak yang soleh
insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ingat, jangan kita sangka harta yang kita miliki hari ini bukan tidak ada andil dari orang tua kita. Bangun dia di tengah malam, dia bentang sajadah, solat tahajud dia, lalu dia angkat tangan kepada Allah, ya Allah, anakku yang sedang bekerja di suatu tempat itu, ya Allah, maka mudahkan urusannya, berikan rezeki yang halal untuknya, dan jadikan dia orang yang sukses di masa depannya. Itu mungkin yang membuat anak itu menjadi anak yang berguna, anak yang mendapatkan harta karena doa orang tuanya. Kalau ada anak hari ini sukses tapi orang tuanya tak bahagia, ini termasuk anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Yang ketiga, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan dalam bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita hari ini, syukuri. Mau jadi tukang es pun kita, Pak, syukuri. Kenapa? Hari ini maaf, jangan kita sangka tukang es itu tak mulia. Mungkin lebih mulia daripada kita. Yang duduk di suatu tempat, yang kerja kita mengambil hak orang lain. Korupsi, mengambil hak rakyat. Boleh jadi tukang es itu lebih mulia. Karena dia memberikan dagangannya dengan ikhlas. Bismillah ya Allah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Aku pergi meninggalkan rumahku untuk mencari nafkah ya Allah. Anak istriku menunggu di rumah ya Allah. Rezeki yang halal yang aku berikan. Mungkin lebih mulia dia. Maka hari ini kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, jangan pernah remeh kita terhadap kerjaan seseorang. Jangan pernah kita menyangka bahwa kita yang duduk enak di sebuah kursi, di sebuah kantor, itu yang paling dimuliakan oleh Allah. Belum tentu. Boleh jadi kemuliaan itu ada pada orang-orang yang hari ini menurut kita dia bekerja di tempat yang tak layak, dia kerja di tempat yang tak bagus, tapi Allah angkat derajatnya. Kenapa? Dia berikan anak istrinya makanan yang halal, dan di sisi Allah itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kaum muslimin, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita rasakan dalam jiwa kita. Kebahagiaan itu yang kita rasakan adalah di mana Allah ridha terhadap semua pekerjaan yang kita lakukan, semua apa yang kita makan, semua apa yang kita hari ini berikan kepada anak dan istri kita. Inilah sesuatu kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita dapat kebahagiaan itu, karena hari ini kita senantiasa ingin bahagia, dan kebahagiaan itu kita harapkan tidak hanya kebahagiaan di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر.